Majelis Sidang Etik yang dipimpin oleh Dewas KPK kembali menggelar sidang etik jilid 2 terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Sidang ini menjadi sidang perdana setelah sebelumnya sempat ditunda oleh Majelis Sidang Etik. Selengkapnya kita akan bergabung dengan Nisrina Kirana langsung dari Gedung KPK Lama, Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat siang Nisrina. Nisrina, apa hasil dari sidang dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli? Maupun pegawai KPK. Selamat siang, Valencia dan juga pemirsa. Sidang dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ini akhirnya digelar pada hari ini di Gedung KPK Lama di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Di mana tadi berdasarkan pantauan kami bahwa Lili Pintauli tiba di Gedung KPK ini sekitar pukul 10:10 waktu Indonesia Barat. Dirinya masuk melalui pintu samping Gedung KPK. Tadi sempat juga ditanyai oleh sejumlah awak media, namun dirinya memilih untuk bungkam dan langsung masuk ke dalam ruangan. Dan tadi sidang ini awalnya diagendakan akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, namun kemudian diskors atau ditunda dan kemudian baru dilanjutkan pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dengan langsung pembacaan putusan, di mana tadi sidang dihadiri oleh seluruh anggota Dewas KPK. Dalam sidang ini Lili Pintauli hadir untuk kapasitasnya sebagai pihak terlapor penerima gratifikasi tiket nonton ajang balap MotoGP di sirkuit Mandalika dari PT Pertamina. Dan di mana tadi dari hasil sidang yang dibacakan oleh Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan bahwa Lili Pintauli diketahui mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua KPK. Dan sebelumnya diketahui juga Lili ini sudah memberikan surat atau mengirimkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Ketua KPK kepada Presiden Joko Widodo, dan Presiden Joko Widodo pun juga telah memproses dan menerbitkan surat keputusan terkait dengan pemberhentian Lili Pintauli sebagai jabatannya sebagai Wakil Ketua KPK, sehingga mulai 11 Juli 2022 Lili Pintauli ini dinyatakan resmi mundur dari jabatannya. Dan berikut ini pernyataan selengkapnya dari Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan. Telah menerima dan membaca surat pengunduran diri atas nama Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua KPK RI masa jabatan 2019-2023 terhitung tanggal 11 Juli 2022 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, yang tembusannya disampaikan juga kepada Dewan Pengawas KPK RI, dan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 71/P tahun 2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang pemberhentian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang isinya memberhentikan Saudara Lili Pintauli Siregar SHMH sebagai Wakil Ketua merangkap anggota pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi masa jabatan tahun 2019 sampai 2023 terhitung mulai tanggal 11 Juli 2022. Iya, Valencia, isu pengunduran diri Lili Pintauli ini sebetulnya juga sudah mencuat sejak lama atau bahkan sejak pekan lalu, yakni tepatnya tidak lama setelah Dewas KPK mengumumkan sidang pertama bagi Lili Pintauli. Dan apalagi ini juga merupakan bukan kali pertama Lili Pintauli terlibat terkait dengan dugaan pelanggaran etik. Ia bahkan menjadi salah satu pimpinan KPK yang paling sering dilaporkan kepada Dewas KPK terkait dengan dugaan pelanggaran etik, namun memang tidak semuanya ini terbukti. Pada 2021 lalu, Lili Pintauli juga sempat disidang terkait dengan pelanggaran etik karena telah melakukan komunikasi dengan pihak berperkara dan juga menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Namun saat itu dirinya hanya diberikan sanksi berupa pemotongan gaji pokok 40% selama 1 tahun. Dan yang diketahui memang untuk aturan dari Dewas KPK, apabila ada pimpinan KPK yang melanggar etik, ini ada 2 sanksi yang diberikan. Yang pertama adalah pemotongan gaji pokok sebesar 40% selama 1 tahun, dan yang kedua adalah diminta untuk mundur dari jabatannya. Nah, lantas bagaimana jika
sanksi dijatuhkan kepada pegawai atau pimpinan KPK yang sudah pernah terlibat terkait dengan sanksi etik tersebut. Maka sanksi terberat apabila pimpinan KPK ini pernah melanggar etik adalah memang diminta untuk mengajukan pengunduran diri. Dan sebelumnya Lili Pintauli ini juga sempat absen atau tidak menghadiri persidangan yang awalnya diagendakan dilakukan pada Selasa 5 Juli 2022 lalu karena alasan sedang menghadiri rangkaian kegiatan putaran kedua G20 Anti-Corruption Working Group Discussion yang digelar di Bali, dan baru akhirnya diagendakan ulang sidang pada hari ini dengan putusan bahwa Lili Pintauli dinyatakan mundur sebagai jabatannya dari Wakil Ketua KPK. Sementara demikian Valencia. Baik, terima kasih Nisrina Kirana untuk informasi Anda langsung dari Gedung KPK Lama Kuningan, Jakarta Selatan.